Baik, saya akan menjelaskan Indies Character Classification menggunakan Hawk dan SVM pada tugas ATS Computer Vision. Pertama-tama kita import terlebih dahulu library yang diperlukan. Di sini cara agar saya mendapatkan dataset, saya mengaksesnya melalui library OS change directory. Saya menyimpan saya menyimpan dataset mnist_lattertrain.csv berada pada folder archive1 dan bisa dilihat di sini ini adalah interpretasi dari dataset mnist_latters.train. Kalau kita lihat arti dari angka-angka yang ada dalam dataset ini, kita bisa paham bahwa dataset ini terdiri dari baris dan kolom. Dan yang dimaksud dengan kolom itu adalah per area ini, dan yang dimaksud dengan baris ialah seperti ini. Karena ini adalah MNIST letter, maka komputer memiliki kemampuan untuk mengubah huruf-huruf tersebut menjadi sebuah angka. Sebagai contoh, saya ambil sebuah contoh, di sini ada angka 7. Kalau kita hitung secara manual, angka 7 itu merupakan posisi dari huruf G. Oke, jadi kalau kita lihat kembali lagi, angka 7 itu adalah huruf G, dan arti nilai dari kolom-kolom berikutnya yang di sini adalah intensitas warna. Seperti yang kita ketahui, karena ini semua bernilai 0, kita dapat simpulkan bahwa warna background dari dataset ini semuanya adalah berwarna hitam. Dan angka-angka yang bersejajar seperti 7, 16, 15, dan 12 inilah yang kita sebut dengan huruf alfabet yang berurutan. Lanjut kita mulai dengan proses data preparation. Saya menggunakan library sklearn dengan mengimport function shuffle. Jadi yang dimaksud dengan shuffle itu sendiri adalah mengacak. Jadi seperti yang kita ketahui, bayangkan dataset huruf dari MNIST itu dia tersusun secara rapi dari A hingga sampai Z. Dan bayangkan kalau misalnya di dalam data baris 1 dan baris 100 sampai 100 itu berisikan huruf A, baris 101 sampai 200 itu berisikan huruf B, maka dengan adanya fungsi shuffle ini, baris-baris data tersebut akan kita acak. Dan kenapa kita acak? Supaya nanti pas dilakukannya distribusi data itu akan tidak monoton dan hasilnya akan diterapkan menjadi adil. Karena dalam proses pencarian data itu nanti, kita mau dari baris pertama dan baris ke akhir itu tidak sesuai dengan berurutan sesuai alfabet. Malah kita bisa saja mendapati baris satu itu dia berisikan nomor B, baris 2 itu berisikan huruf Z, baris terakhir itu berisikan huruf A. Lanjut kita ekstrak label dan gambar. Di sini saya menggunakan dua buah variabel. Variabel yang bernama label. Jadi saya mengambil label dari baris dari eh, dari saya menggunakan function ilog yang ada pada pandas. Jadi yang kita cari tahu bahwa urutan dari colon, koma, not ini artinya saya mengambil label dari yang pertama ini. 7, 16, 15 sampai ke dengan 12. Dan saya hanya memakai ini karena ini adalah label huruf yang akan kita pakai. Sementara untuk variable images itu sendiri, saya mengambil yang di sebelah kanan dari angka 23 ini. Jadi yang dimaksud dengan 0, 0,1, 0,2 sampai 0,415 itu adalah intensitas cahaya. Intensitas dari background, warna dari background. Jadi kalau kita dapat nilai 0,412, ini artinya warna backgroundnya itu berupa abu-abu. Dan setelah saya mendapati variabel images, lalu saya akan membentuk variabel tersebut ke dalam sebuah pixel gambar. Saya menetapkan nilai pixel 28 kali 28 dengan
menambahkan nilai minus 1. Jadi saya menambahkan nilai minus 1 ini nantinya supaya nanti semua gambar bisa terotomatis terlihat dan dihasilkan secara langsung. Lanjut kita masuk ke dalam tahap mapping label-label numerik dengan karakter huruf 1 sampai 26 hingga A sampai Z. Baris ini akan menghasilkan sebuah kamus yang bernama label underscore map. Dan isi dari label underscore map ini nantinya akan berisikan terjemahan dari angka pada huruf. Seperti yang kita tahu, tujuan utama dari project ini adalah menerjemahkan angka menjadi huruf. Lalu di sini ada labels.chart. Variabel ini nantinya akan berisikan huruf-huruf baru yang digantikan dari angka dengan menggunakan terjemahan baru tadi. Oke, lanjut. Sini ada samples per kelas. Saya menetapkan target sebanyak 100 sampel untuk per hurufnya dan saya menyiapkan list kosong yang bernama selected indices. Ini nantinya akan digunakan untuk menampung nomor baris data yang telah kita pilih. Dan pada perintah looping, saya menggunakan for loop. Di sini variabel edx-nya akan berfungsi untuk mencari posisi baris mana sajakah yang berisikan huruf. Dan untuk selected indices.extend ini nanti akan memasukkan daftar nomor baris yang berhasil lolos seleksi ke dalam list kosong yang telah saya siapkan di selected indices ini. Lanjut, kita visualisasikan beberapa images. Di sini saya memvisualisasikan 5 buah gambar yang masing-masing gambar tersebut berlabelkan A dan dapat dilihat di sini. Hasilnya dapat kita lihat seksama dan juga bisa kita lihat secara detail bahwa masing-masing dari label A ini bisa kita recognize. Baru lanjut ke feature extraction dengan parameter hawk. Di sini saya akan menjelaskan parameter-parameter pada hawk. Dapat dilihat saya menggunakan parameter berorientation berukuran 9, pixels per cellsnya 8 kali 8, cells per blocknya 3 kali 3. Lanjut ada parameter baru. Di sini ada untuk orientationnya berukur 12, pixels per cell 6,6 dan cells per blocknya 2,2. Jadi apa sih arti dari orientation yang kita setting menjadi 9 dan ada juga pixels per cellnya yang kita setting menjadi 8,8. Itu kalau kita ketahui secara bersama, orientation ini nantinya akan berisikan 9 pilihan sudut. Jadi nanti kalau misalnya kita men-setting orientationnya ini sebanyak 4, bayangkan saja nanti kita akan ada arah sudut yang tidak terrepresentasi dari keempat pilihan tersebut. Makanya saya men-setting orientation sebanyak 9 karena nantinya saya harap representasi sudut yang saya buat itu bisa masuk ke dalamnya. Lanjut pixels per cell yang saya pakai itu senilai 8,8. Jadi dalam satu gambar kecil saya menyeting nilai cellsnya itu masing-masing 8,8 dengan cells per blocknya itu digunakan 3 cell kali 3 cell. Oke, di sini lanjut kita masuk ke uh, feature import hawk dengan menggunakan preprocessing standard scalar dari sklearn. Dan seperti yang bisa kita lihat bersama, dapat kita lihat bahwa hasil dari program ini kita melihat ada 3 buah gambar original image. Kalau kita lihat dari original image ini, posisi huruf A-nya dapat dilihat secara seksama, tapi minusnya posisi A ini terbalik. Sementara untuk di gambar tengah ini, malah gambar A itu tidak nampak, dia blur. Karena kita lihat kembali orientationnya kita setting 9, pixels per cell-nya 8,8, dan cells per block-nya 3,3. Dan begitu juga dengan gambar di sebelah kanan, malah ini kalau kita setting orientationnya sebagai menjadi 12, malah pecahan dari arah sudut itu tidak masuk sama sekali dan hasil makin kurang. Oke,
Lanjut kita masuk ke dalam tahap testing and training. Saya men-split training menjadi 80 dan testing sebesar 20%. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang parameter untuk Grid Search CP. Saya menggunakan beberapa pilihan kernel. Ada pilihan kernel RBF, Poly, Sigmoid. Jadi nantinya apa fungsi dari sel ini? Nantinya program atau komputer akan mencari dan menentukan kernel manakah yang cocok dipakai untuk proyek kali ini. Dan kalau kita lihat pencarian parameter terbaik, di sini dapat dilihat bahwa kernel dengan RBF dengan skala C berukuran 10, degree-nya 2 menjadi parameter yang terbaik yang dilakukan oleh Grid Search CV. Parameter gamma di sini kalau kita lihat kita menggunakan scale. Ini nantinya akan mengatur seberapa jauh jangkauan pengaruh dari suatu sampel di training terhadap garis keputusan. Baru kita lanjut pada evaluasi data training. Dilihat dari akurasi hingga F1 skornya, model SVM saya berhasil menghafal seluruh pola dari fitur Hawk. Dari 2080 gambar training, tak ada satupun yang meleset. Kombinasi parameter fitur Hawk ini berukuran 6 kali 6 piksel dan dilihat sangat kuat dalam mengenali karakteristik tulisannya. Lanjut evaluasi pada testing. Di sini kita lihat evaluasinya, akurasi kita dapati sebesar 79,42%. Dan data ini cukup tinggi, ini sendiri mengindikasikan model SVM kita terbukti cukup baik dalam mengenali tulisan tangan baru pada dataset. Pada classification report, kita bisa melihat ada beberapa huruf yang precisionnya cukup rendah dari yang lain. Salah satunya yaitu huruf L. Huruf L ini dia memiliki rentang presisi sebesar 0,52 yang cukup jauh berbeda dibandingkan dengan huruf yang memiliki rentang precisionnya sebesar 1 seperti huruf Y. Lanjut kita akan melanjut pada evaluasi LEOCV pada sebagian dari data. Di program saya mengambil 15 sampel gambar huruf yang awalnya dari 1 hingga 27. Dan pada tahap performasi LOO ini atau leave one out, di sini kita melihat bagaimana komputer melakukan pengulangan pada setiap putarannya. Data-data yang didapat akan dijadikan data training untuk melatih model dan data satu atau data sisa diisolasi akan dijadikan sebagai data testing. Lalu, model SVM akan dilatih ulang dan menebak satu data lewat variabel yang bernama pred. Ini artinya prediction. Lanjut, kita membahas evaluasi hasil LOCP dan confusion matrix. Dapat dilihat di sini akurasi sebesar 65,90%. Secara teori ini turun jika dibandingkan dengan akurasi dari testing sebelumnya yaitu sebesar 79,42%. Penurunan ini terjadi karena LOOCV kita memberi tekanan jauh yang lebih berat pada model SVM. Dan dari hasil eksekusi model itu sendiri dapat dilihat ini hasil akhirnya. Model berhasil memprediksi hasil secara akurat. Di sini saya mengindikasikan akurasi model yang diprediksi secara akurat dengan string berwarna hijau. Kita lihat kalau kita prediksi nilai E di sini memang hasilnya memang E, tapi untuk bagian bawah ini model mendapati bahwasanya ada beberapa huruf yang sulit dibaca. Salah satunya prediksi kita pada gambar pertama ini kita pikir itu adalah huruf I, tapi true-nya ini adalah huruf L. Begitu juga hingga prediksi pada huruf Q, kita pikir ini adalah huruf Q, padahal true-nya ini adalah berbentuk K. Sekian presentasi ATS Computer Vision dari saya. Terima kasih.